Oke, dari implikasi tersebut dapat dibuat bentuk baru. Bentuk baru yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, jadi yang pertama itu jika suatu bentuk kita geser di sini ya. Jika suatu bentuk implikasi P implikasi Q diubah menjadi Q implikasi P. Itu disebut dengan converse ya, atau kalau bahasanya saya itu tukar tempat. Tukar tempat ya. Yang kedua, jika suatu bentuk diubah menjadi, jadi kita copy paste saja ini, menjadi negasi P, negasi P implikasi negasi Q disebut dengan inverse ya, inverse. Kalau bahasanya saya yaitu dikali minus. Nah gitu. Terus bentuk yang ketiga, jika suatu bentuk implikasi kita rubah menjadi negasi Q menuju negasi P. Maka ini disebut dengan kontraposisi. Kontraposisi. Kalau bahasanya saya sudah tukar tempat, minus dan tukar tempat. Nah, itu ya. Tempat. Ya, kita lihat soalnya. Oke, jadi miring ini. Soalnya apa warnanya jadi putih? Ya, kita langsung lihat soalnya. Buatlah tabel hubungan antara inverse, inverse, dan kontraposisi dari P dan Q. Ini pernyataannya. Nah, itu soalnya. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 8 kali 5 tabel. Nah, itu dia. Kita buat 8 kali 5 tabel. Di sini adalah P,
terus Q, terus di sini adalah negasi P, lalu di sini negasi Q, lalu di sini kita bisa ambil implikasi, terus di sini adalah inverse-nya, converse, lalu inverse, dan terakhir kita buat di sini adalah kontraposisi. Ini di sini implikasi itu rumusnya adalah P implikasi ini. Terus kalau converse berarti dia tukar tempat ya. Berarti ini P implikasi P. Kalau dia inverse berarti negasi P implikasi Q. Kalau dia kontraposisi berarti negasi Q. Nah, begitu. Nah, dari sini kita buat dulu yang P-nya ya. P itu karena dia 2, berarti 2 pangkat 2, 4. Berarti dia benar, salah, benar, salah. Oh, tambah lagi satu ya. Nah, di sini salah. Ya. Terus di sini benar, salah. Nah, sekarang negasi P. Negasi P berarti lawannya dari ini. Benar, salah. Berarti kalau negasi P adalah salah, benar. Negasi Q, ya lawannya dari Q. Benar, salah. Berarti lawannya di sini adalah salah, benar. Oke, implikasi Q. Berarti syaratnya itu benar menuju salah baru salah ya. Berarti di sini adalah benar. Terus sini P menuju Q, di sini dia benar menuju salah, maka di sini adalah salah. Selebihnya adalah benar. Kalau kebalik Q menuju P, berarti dari benar ke benar ya, benar. Terus salah menuju benar, berarti dia benar juga. Terus sini benar menuju salah, berarti di sini adalah salah. Dan salah menuju salah adalah ini inverse, berarti negasi P menuju negasi Q atau implikasi Q. Berarti dari sini menuju salah menuju salah, maka dia adalah benar ya. Terus di sini benar, lalu sini salah ya. Kenapa salah? Karena dari benar implikasi salah, benar menuju salah ya salah, dan ini pasti benar. Nah, kalau kontraposisi dibalik ya, dari negasi Q ke negasi S, salah ke salah ya benar. Lalu di sini benar ke salah, maka di sini adalah salah, selebihnya benar. Nah, inilah tabelnya. Tabel. Nah, kita kasihkan warna kira-kira begini. Ya, lalu bol, lalu kasih ke tengah. Nah, sudah bagus. Iya. Inilah yang dimaksud dengan converse, inverse, dan kontraposisi dari P implikasi Q. Sekarang soal untuk Anda ya. Soal nomor 2. Silakan coba dikerja-kerja. Implikasi, saya buatkan kalimat.
Kalimatnya begini. Jika matahari terbit dari barat, maka bumi berhenti berputar ya. Maka bumi berhenti berputar. Ya, silakan dikerja. Jawab, buatlah implikasinya dulu apa. Lalu yang kedua buat converse-nya. Ketiga inverse-nya, tapi ini dalam bentuk kalimat. Dan yang keempat buatlah kontraposisi. Silakan. Bagi yang mau menjawab, silakan. 1 menit. Ada yang bisa, silakan dijawab. Implikasinya apa, kontraposisinya apa. Converse, implikasi. Ya, adakah yang bisa? Kalau nanti 1 menit berlalu, kita bahas bersama ya. Nah itu. Pak, bukannya implikasinya sama aja dengan yang... Iya, sama Ji. Jadi ini kita copy paste saja toh. Kita copy paste. Betul. Nah, terus kita cari converse, inverse, dan kontraposisi. Ada yang bisa? Kalau tidak, saya berikan dulu penjelasan sedikit. Cepat tahu penjelasan saya bisa membantu. Nah, ini jika maka ya, jadi matahari terbit dari barat. Ya, terputus tadi. Jaringannya kurang bagus karena saya lagi di rumah ini. Begitu. Ulangnya share screen. Nah, ini. Jadi kalau ini kita bisa matahari terbit dari barat. Ini adalah P, ya. P, begitu. Ini adalah P-nya. Terus maka bumi, jika maka itu adalah yang ini,
implikasi ya. Terus ini bumi berhenti berputar, itu kita bisa key. Nah, semoga bisa membantu kalau sudah ada ini. Ini adalah key-nya. Bagaimana? Converse. Ada yang bisa cari converse-nya? Nah, itu tuh. Nah, mana converse-nya? Converse berarti ini key implikasi P, berarti kebalik ya. Di sini kita copy. Jika bumi berhenti berputar, maka nah, ini matahari terbit dari barat. Begitu. Karena key implikasi P. Nah, silakan lanjut inverse dan kontraposisi. Seperti ada yang mau melanjutkan. Tadi ini adalah converse toh. Ini rumus. Ya, gitu toh. Jadi ini Oke, dan ini matahari terbit itu P. Gitu. Bagaimana inverse? Ada yang bisa? Jika matahari tidak terbit dari barat, maka bumi tidak berhenti berputar. Iya, yang kecil sekali suaramu. Jika matahari terbit dari barat, jika matahari tidak terbit dari barat, jika matahari tidak terbit dari barat, maka bumi tidak berhenti berputar. Begitu. Next, kontraposisi. Bagaimana kontraposisi? Ada yang bisa? Ini tadi negasi P, implikasi negasi Q. Bagaimana kontraposisi? Kontraposisi bagaimana? Jika bumi tidak berhenti berputar, maka matahari tidak terbit dari barat. Nah, gitu ya, tidak terbit dari barat. Begitu. Ini rumusnya adalah, lihat yang di atas. Nah, ini dia. Negasi Q, implikasi negasi P. Itu rumusnya. Supaya lebih jelas, kita taruh dia di sini. Ini taruh di maka. Oke. Terus matahari tidak terbit dari barat terbit. Nah, itulah dia. Next, kita pindah ke soal nomor 3.
kalimatnya itu jika ada gula maka ada semut. Ya, implikasinya adalah jika ada gula maka ada semut. Nah, jawab, tentukanlah converse, lalu inverse, lalu kontraposisi. Posisi. Ya, begitu. Silakan dijawab. 2 contoh saja saya rasa cukup. Iya. Jika ada gula, maka ada semut. Bagaimana? Inverse-nya, converse, dan kontraposisi. Jika ada gula, maka ada semut. Jadi saya bantu mungkin sedikit. Di sini adalah P. Lalu ini P kecil ya. Nah, ada gula itu P kecil, maka di sini ada semut. Q-nya itu adalah ada semut. Ya, begitu mungkin lebih bagus. Silakan coba dijawab. Ada gula itu ya. Converse-nya jika ada semut maka ada gula. Inverse-nya jika tidak ada gula maka tidak ada semut. Kontraposisinya jika tidak ada semut maka tidak ada gula. Betul sekali. Ini jika konteksnya itu apa saja. Jika ada semut maka ada gula. Betul. Kalau inverse-nya, jika inverse kan jika tidak ada gula maka tidak ada semut. Kalau kontraposisi, jika tidak ada semut maka tidak ada gula. Selesai. Saya rasa ini 3 nomor sudah cukup. Kita pindah ke materi berikutnya ya. Ada namanya pernyataan berkuantor ya. Pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor. Jadi itu suatu kalimat terbuka dapat diubah menjadi suatu pernyataan dengan menggunakan kuantor ya. Kuantor gitu. Nah, apa itu kuantor? Kuantor adalah, kenapa kunantor ini? Kuantor ya. Kuantor adalah suatu ungkapan untuk
Menyatakan berapa banyak. Menyatakan berapa banyak ya. Ini saya, nah itu dia, menyatakan berapa banyak. Yang pertama yang kita mau belajar itu macam-macam pernyataan berkuantor. Macam-macam pernyataan berkuantor. Berkuantor ya. Itu. Pernyataan berkuantor dibedakan menjadi dua macamnya, ada dua macam. Yaitu kuantor universal dan kuantor, aduh lagi 10 menit habis zoomnya, kuantor eksistensial. Nah itu dia. Yang pertama kita mau bahas dulu bagian A. Bagian A itu adalah kuantor universal. Nah itu ya, kuantor universal. Pernyataan, penjelasannya nih. Pernyataan berkuantor universal adalah pernyataan yang menggunakan kata semua. Menggunakan kata semua ya. Dia pakai kata semua atau setiap. Nah itu dia ya. Katanya semua atau setiap. Jadi kasihkan warna merah. Nah ini. Semua atau setiap. Begitu. Terus kuantor universal dilambangkan dengan A terbalik. Ada A terbalik di sini. Kita lihat ya. Oh ada gitu. Nah, ini dibaca semua atau setiap ya. X. Nah, ini dibaca untuk setiap X. Atau bisa juga dibaca untuk semua X. Begitu. Semua X. Nah, itu dia. Kita lihat soalnya. Contohnya itu yang termasuk kalimat pernyataan kuantor universal adalah berikut. Yang pertama, semua siswa kelas 10 memakai baju putih ya. Nah, ini kan universal, ada kata semuanya. Yang kedua, setiap bilangan yang habis dibagi 4
pasti habis dibagi 2 ya. Pasti habis dibagi 2. Ini juga kalimat pernyataan berkuantor universal. Begitu. Nah, sekarang bagian B kita mau lihat kuantor eksistensial ya. Kan tadi universal, sekarang kuantor eksistensial. Eksistensial. Nah, itu dia. Jadi kita bahas pernyataan berkuantor eksistensial adalah pernyataan yang menggunakan kata ada atau beberapa ya, beberapa begitu. Jadi dia ada atau beberapa. Kuantor eksistensial dilambangkan dengan terbalik. Dilambangkan dengan dia arahnya berkebalikan. Nah, ini dia. Ini dibaca setiap ya. Nah, ini dibaca ada X atau beberapa X. Nah, itu. Atau bisa juga terdapat X. Atau terdapat X. Nah, itu dia bacanya ya. Kuantor eksistensial. Lalu kita melihat contoh kalimatnya ya. Contoh kalimatnya. Yang pertama, itu beberapa siswa hari ini sakit ya. Beberapa siswa hari ini sakit. Nah, itu ada kata beberapa. Yang kedua, ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Yang merupakan bilangan genap. Nah, itu yaitu 2. Nah, sekarang soal untuk Anda nomor 1. Buatlah 2 kalimat yang termasuk kuantor universal. Universal. Ya, silakan dijawab. Yang kedua, kalimat kuantor eksistensial. Silakan. Aduh. Hanya 2 nomor ya. Dijawab. Ada yang mau menjawab? Silakan berpartisipasi. Oke. 1 menit lah waktu. Itu dia soalnya. Ada yang bisa atau mau menjawab? Silahkan diberikan kesempatan. Waktunya kita kurang dari 1 menit, setelah itu masuk lagi ya.
Ada yang mau berpartisipasi, silakan. Bagaimana? Buatlah 2 kalimat termasuk kuantor universal dan buatlah 2 kalimat yang termasuk kuantor eksistensial. Ini tadi contohnya yang universal. Nih. Ya, ada kata semua dengan ada kata setiap. Kalau kuantor eksistensial ada kata bisa pakai terdapat, beberapa, ada ya. Ini ada penjelasannya di sini. Itu dia. Bagus, kita coba pakai. Oke. Ini adalah contohnya. Sebentar nih. Ya itu. Bagaimana? Ada yang bisa? Waktunya kita kurang dari 1 menit. Setelah itu masuk lagi kembali ke sini.